Lalu ada anggota atau melakukan peminjaman, ada buku terlibat dalam peminjaman, peminjaman menghasilkan denda. Itu terjadi kalau terlambat. Lalu ada anggota melakukan reservasi dan buku dapat direservasi berkali-kali. Selanjutnya ada kamus data. Kami karena banyak kamus data itu isi dari tabelnya, karena ada banyak kami ngambil satu contoh yaitu entitas dendanya, di mana isinya itu ada ID denda, ID peminjaman, jumlah hari, tarif per hari, total denda, status bayar, dan tanggal pembayaran. Untuk tipe datanya sebagai berikut. Untuk ID denda dia memiliki key primary key, dan untuk ID peminjaman dia foreign key ke yang mereferensikan ke peminjaman. Oke, selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, selanjutnya ini ada use case diagram. Ini kita mulai dengan ini use case diagram ini menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. Ada 3 aktor utama yang berinteraksi langsung, yaitu pengunjung, anggota, dan petugas. Sedangkan kepala perpustakaan ini aktor tambahan. Uses fitur utamanya itu antara lain login, sistem, daftar anggota, cari buku, pinjam buku, info peminjaman, reservasi buku, terima notifikasi, kembalikan buku, bayar denda, kelola data buku, kelola data anggota, dan buat laporan. Relasi antar use case itu pinjam buku dan reservasi buku memiliki relasi include, cari buku, bayar denda merupakan extend, dan kembalikan buku jika muncul terlambat. Lalu terima notifikasi merupakan extend dari reservasi buku, dan daftar anggota merupakan extend dari login sistem. Selanjutnya kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem. Kelas yang digunakan itu anggota, buku, pengarang, kategori, peminjaman, denda, dan reservasi. Metodenya ada beberapa kelas. Yang kelas peminjaman yaitu proses pinjam, proses kembali, cek keterlambatan. Lalu kelas denda ada hitung denda, bayar denda. Terakhir kelas reservasi yaitu proses reservasi, batalkan reservasi, dan cek antrian. Relasi antar kelasnya yaitu anggota one to many dengan peminjaman, buku one to many dengan peminjaman juga, peminjaman one to many, one to one dengan denda, dan selanjutnya. Lalu selanjutnya ini ada state diagram, yaitu memodelkan siklus hidup objek peminjaman. State awal yaitu dipinjam langsung terbentuk saat anggota berhasil meminjam. State antara yaitu terlambat, terjadi ketika tanggal kembali melewati jatuh tempo. Terakhir state akhir yaitu dikembalikan, terjadi ketika buku telah dikembalikan dengan dan denda lunas. Efek pemicunya yaitu proses pinjam sama dengan state dipinjam, lewat tanggal jatuh tempo sama dengan state terlambat. Proses kembali dan bayar denda itu sama dengan state dikembalikan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram, ya ini itu anggota memilih buku melalui antarmuka, lalu sistem memeriksa ketersediaan stok pada objek buku, lalu jika stok tersedia transaksi disimpan. Stok dikurangi melalui metode kurangi stok, konfirmasi dan jatuh tempo ditampilkan. Petugas memvalidasi transaksi. Sequence diagram pengembalian dan pembayaran. Anggota mengembalikan buku, objek peminjaman menjalankan cek keterlambatan. Jika terlambat, objek denda menjalankan hitung denda. Lalu anggota melakukan bayar denda, status peminjaman diperbarui, stok buku ditambah kembali. Lalu di sini ada activity diagram. Itu untuk proses pinjam buku dengan swimlane. Swimlane anggota login, mencari buku, memilih buku, mengajukan peminjaman,
Lalu Swimlane System memeriksa ketersediaan stok, mencatat transaksi, mengurangi stok, menampilkan konfirmasi dan jatuh. Swimlane Petugas yaitu memvalidasi peminjaman, decision stok tidak tersedia. Kalau tersedia proses peminjaman, kalau tidak tersedia tawarkan reservasi. Lalu di sini ada prototipe UI yang akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya ada prototype UI-nya. Ini ada untuk tampilan awalnya pada saat kita membukanya, di mana dia menampilkan username, password. Itu kalau sudah menjadi anggota. Ini kita pertama-tama kita berperan sebagai anggota dulu yang sudah memiliki username dan password. Lalu kalau kita sudah mengisi ini, kita masuk. Berikut ada tampilan dashboardnya, di mana ada buku yang bisa dipinjam, pencarian buku, dan juga notifikasi buku yang kita pinjam. Selanjutnya ini info peminjamannya. Misalnya kita punya buku, kita minjam buku apa, nih ada kembalikan buku, kembalikan, dan peringatan dendanya juga. Nah ini selanjutnya kita berperan sebagai admin. Dimana kalau kita masukkan admin, dia akan masuk ke tampilan admin dan ini dashboardnya. Dia bisa membaca buku yang tersedia, terus peminjaman perhariannya ada berapa dan sebagaimana macamnya. Lanjutnya ini kalau tampilan sebagai anggota baru, dimana saat kita mengklik daftar sebagai anggota baru, dia akan menampilkan sebagai berikut, dimana kita harus mengisi datanya saja. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mas. Kesimpulan di sini satu, berdasarkan hasil analisis dan perancangan telah dirancang sistem informasi alias SIP digital untuk perpustakaan umum UMD guna mengatasi masalah pelayanan peminjaman yang lambat dan data akurat yang kurang akurat akibat proses manual. Perancangan dilakukan melalui tahapan analisis menggunakan fishbone diagram dan SWOT. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem menggunakan DFD, ERD, kamus data, UML, serta prototipe UI. Seluruh artefak saling terintegrasi sehingga menghasilkan rancangan sistem yang utuh yang dapat menjadi dasar untuk tahap implementasi dan pengembangan sistem selanjutnya. Lalu ada saran ini, satu, sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile agar dapat diakses secara daring. Lalu ada prototipe yang telah dibuat dapat dilanjut ke tahap implementasi dan pengujian sistem. Lalu fitur sistem dapat bertambah seperti laporan statistik dan rekomendasi buku. Lalu perlu dilakukan uji coba dengan pengguna untuk menyempurnakan alur dan tampilan sistem. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem informasi perpustakaan digital. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan pada presentasi ini. Oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya terima kasih. Kami ucapkan lalu terima kasih. Terima kasih.